Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, NIM 2213051. Halo teman-teman, siapa nih yang bentar lagi akan menghadapi ujian TOEFL? Nah, di video kali ini, saya akan menunjukkan atau mengajarkan kalian bagaimana sih caranya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, mulai dari listening, structure, dan reading comprehension. Nah, untuk kalian yang akan menghadapi ujian TOEFL, kalian bisa simak video aku berikut ini ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menampilkan cara mengerjakan soal-soal TOEFL. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, kita simak ya. Nah, kita akan mulai mengerjakan reading comprehension. Nah, bagaimana sih caranya? Di sini saya ada 3 tips. Yang pertama, kita bisa mulai dengan soal kosakata atau kata ganti. Nah, biasanya di soal itu kata gantinya biasanya it, them, he, ataupun her. Nah, cara kita mengerjakannya itu kita tinggal lihat kosakata itu ataupun misal it, them, atau he itu ada di baris keberapa. Kemudian kita bisa lihat pada bacaannya. Oke, yang kedua, is close meaning to. Nah, di sini tuh kita tidak perlu membaca banyak soal. Nah, kita hanya tinggal cari persamaannya saja, teman-teman. Oke, untuk yang kedua adalah baca teks terkait. Untuk tips yang ini, nah, kalau kita sudah tahu pertanyaannya, kita bisa tinggal membaca teksnya hanya yang berhubungan dengan pertanyaannya aja. Kemudian, yang ketiga adalah pikirkan persamaan kata. Nah, biasanya di soalnya itu berbeda dengan yang ada di dalam teks ya teman-teman. Misal di dalam teks itu terdapat kata can, tetapi di soal itu are able to. Nah, are able to itu kan sama dengan can ya teman-teman. Jadi, kita pikirkan persamaan-persamaan kata tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal reading. Oke, kita lihat dulu. Kalau misal ada soal reading seperti ini, kita tidak perlu membaca keseluruhan soal ya teman-teman. Kita tinggal lihat di soalnya, misal seperti ini. The word them in line 3 refers to. Nah, kita tinggal lihat kata them di baris ketiga. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Oke, kita menemukan kata them di sebelah sini. Oke. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kita menemukan kata them seperti ini, tetapi berada di tengah kalimat, bukan di akhir, kita bisa mencari jawabannya itu di sekitar sini. Oke, nah, kita akan mencari kata rujukan them di baris ketiga. Caranya gampang sekali. Nah, di sini kita melihat apakah ada kata benda jamak. Nah, them kan ini jamak ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat apakah ada kata benda jamak. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita menemukan kata benda jamak ini are. Ini termasuk jamak ya teman-teman. Nah, kemudian kita cari mana jawaban yang jamak yang masuk ke dalam soal ini. Oke. Kita kunci dulu are ini ya teman-teman, dan them. Ini termasuk jamak. Nah, kemudian kita cari mana sih kata yang merujuk kata them ini ya teman-teman. Oke, kita cari di barisan sini. Nah, kita kan menemukan are tadi. Nah, setelah itu, nah, ini teman-teman. Jawabannya adalah viruses. Ini jawabannya teman-teman. Karena yang paling mendekati ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, kata rujukan them ini merujuk pada kata virus. Jadi, jawabannya adalah D, virus. Seperti itu. Nah, kita beralih ke soal yang kedua ya teman-teman. Nah, di soal yang kedua ini adalah it says the virus are alive because they can. Nah, kita lihat soal bacaannya tadi teman-teman. Nah, tadi kan disebutkan kita kunci dulu kata because.
kita kunci dulu ya teman-teman, kata because dan are alive. Oke, kita kunci dulu kedua kata ini, because dan are alive. Lalu kemudian kita lihat pada bacaannya, apakah ada kata, oh ya sebelumnya, because ini kan tidak tertulis secara nyata di teks ya teman-teman, jadi itu tidak ada di teks. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kata ganti because itu dengan kata as ataupun since. Nah, jadi setelah kalian menggunakan kata as atau since, kita bisa lihat pada soalnya. Kita bisa lihat. Nah, ini teman-teman, kita menemukan kata as being alive since they are able. Nah, kita kunci bagian sini ya teman-teman. Kita kunci bagian sini sesuai dengan soal yang tadi. As ini tuh kata ganti dari because. Nah, setelah kita menemukan bacaan ini, kita fokus pada kata setelahnya. Nah, kita fokus pada kata setelahnya. Nah, jawabannya adalah setelah kata as being alive since they are able to. Nah, tadi jawabannya ada A. multiply, B. move, C. be complex, D. define the structure. Nah, kita lihat jawaban yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati adalah multiply. Jadi, jawabannya adalah A. multiply. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, triks yang kedua adalah bagaimana cara mengerjakan soal structure. Nah, di sini tertera, be sure the sentence has a subject and a verb. Kalimat yang baik adalah kalimat yang mengandung subject and verb. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, contoh soal structure ini bisa seperti ini. Bla 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 bla, was back up 4 miles on the freeway. Nah, di sini kita lihat teman-teman, apakah terdapat subjek dan predikat. Nah, di sini kan ada kata yang hilang ya teman-teman. Kita bisa lihat kata yang hilang ini adalah apa. Nah, seperti yang kita ketahui di sini was sudah pasti, di sini adalah kata verb atau kata kerja was. Nah, otomatis yang hilang adalah kata subjek. Oke, di sini ya teman-teman. Jadi kita harus menjawab subjek di sini. Nah, kita lihat apakah jawaban A, B, C, D masuk ke dalam ini. Nah, yang A, apakah ini termasuk subjek? Yesterday. Nah, yesterday ini seperti kita ketahui adalah keterangan waktu ya teman-teman. Jadi jawabannya bukan yesterday. Nah, yang kedua adalah in the morning. Nah, sama, in the morning adalah kata keterangan waktu juga. Jadi jawabannya bukan B. Nah, yang C dan D, traffic and cars, jawabannya itu hampir sama. Tapi kita bisa melihat perbedaan ini untuk mencari jawaban yang lebih tepat. Nah, kita bisa lihat verbnya ini jamak atau tunggal. Nah, seperti kita ketahui, was ini termasuk tunggal ya teman-teman. Jadi, kita bisa melihat jawaban antara C dan D ini juga termasuk dua, traffic dan cars termasuk subjek semua. Tetapi kita bisa lihat sesuai dengan ini kan termasuk verb tunggal ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat mana jawaban yang tunggal. Nah, kalau cars ini kan jamak, ada S-nya, jamak ya teman-teman. Jadi jawabannya bukan cars. Jawabannya adalah C, traffic. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke trik TOEFL yang ketiga, yaitu listening ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan listening, kita hanya fokus pada last line atau paragraf terakhir. Kita hanya disuruh fokus di paragraf terakhir saja teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh soalnya. Oh ya, sebelumnya kalau listening itu biasanya kita disuruh mendengarkan percakapan ya teman-teman. Tapi karena ini kita jadikan teks, biasanya listening itu terdiri dari 2 orang yang bercakap-cakap, 1 orang bertanya atau mengatakan sesuatu, dan 1 orang juga menjawab, kemudian disusul dengan naratornya. Nah, contohnya seperti ini.
Ini yang main ya teman-teman, terdiri dari 2 orang, cowok dan cewek. Nah, si cowok bilang, Billy really made a big mistake this time. Kemudian, woman atau ceweknya tuh menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, kemudian disusul naratornya, what does the woman say about Billy? Nah, di sini kita bisa mengetahui naratornya itu bilang, apa yang dikatakan perempuan ini tentang Billy. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita fokus pada paragraf terakhir yang tentang woman. Karena biasanya kalau misal listening, kita fokus ke percakapan yang kedua atau yang terakhir ya teman-teman. Karena biasanya emang seperti itu kalau di listening. Nah, oke. Kita lihat apa yang perempuan itu katakan tentang Billy. Kita lihat di text woman. Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, kita lihat jawabannya yang sesuai dengan jawaban di atas, teman-teman. Nah, kita lihat yang paling masuk akal adalah jawaban yang D. He did not remember to submit his assignment. Kenapa saya bisa bilang jawabannya adalah D? Karena kita bisa mengganti kata forgot dengan kata did not remember atau tidak ingat. Forgot sendiri artinya lupa, did not remember artinya juga lupa. Nah, kemudian turn bisa diganti dengan kata submit. Kemudian research paper bisa diganti dengan kata assignment. Nah, jadi di sini sudah tahu ya teman-teman, jawaban yang sesuai adalah yang D. He did not remember to submit his assignment. Nah, jawabannya adalah D ya teman-teman, seperti itu.